Nah, hati sibuk itu macam-macam. Ada yang hati sibuk karena sedang bosan. Syekh itu sedang bosan. Guru sedang tidak mood, kalau bahasa modernnya. Ya, keadaan syekh hatinya tidak tetap. Wa ghammihi, dan dalam keadaan susah. Dan juga dalam keadaan senang, tengah tenang-tenang ke, berat hati tenang ke, atau merayakan sesuatu. Nah, ini tidak boleh juga, karena hatinya sedang condong kepada apa yang dia senangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita lanjutkan kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah masuk ke dalam faslun empat fasal sebelum bab yang kelima. Faslun wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala asy-syaikh fi hali syughli qalbi asy-syaikh wa malalihi wa istinfarihi wa ghammihi wa farahihi wa ju'ihi wa 'atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwi dhalik mimma yashuqqu 'alayhi wa yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashati wa ay yaghtanima awqata nasyatihi. Di antara adab seorang pelajar terhadap guru adalah harus memperhatikan waktu ketika pengajian itu, yang memperhatikan waktu yang tepat. Jangan kita menyetor hafalan atau menyetor bacaan kitab atau meminta kajian dari seorang guru pada saat hatinya sedang sibuk. Nah, hati sibuk itu macam-macam. Ada yang hati sibuk karena sedang bosan. Syekh itu sedang bosan. Guru sedang tidak mood, kalau bahasa modernnya. Wastinfarihi, arti istinfar, ya, keadaan syekh hatinya tidak tetap. Wa ghammihi, dan dalam keadaan susah. Dan juga dalam keadaan senang, tengah tenang-tenang ke, berat hati tenang ke, atau merayakan sesuatu. Nah, ini tidak boleh juga, karena hatinya sedang condong kepada apa yang dia senangi. Atau dalam keadaan laparnya dan keadaan hausnya, atau dalam keadaan ngantuk, atau lagi bosan. Dan selain daripada itu yang membuat berat bagi
bagi guru untuk menghadirkan hatinya ketika memberikan ilmu kepada kita. Artinya seorang guru ini kita lihat kondisinya, hatinya itu harus dalam keadaan farigh, ya, kosong daripada kesibukan-kesibukan, hal-hal yang dapat melalaikan hatinya daripada mengajarkan kita atau mendengar bacaan Al-Quran kita atau kitab kita. Dan juga di antara adab, ini penting, ya, coba didengarkan baik-baik, karena hari ini kita menganggap guru itu seperti malaikat. Malaikat tidak pernah salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita anggap guru kita tidak pernah salah. Begitu guru melakukan kesalahan, langsung hilang harga diri di hadapan kita, langsung kita meninggalkannya. Wa min adabihi ayyahtamila jafwata syekhi wa su'a khuluqihi. Di antara adab terhadap guru adalah di mana kita jangan menjadikan beban ataupun kesilapan guru itu sebagai beban di dalam hati kita, dan menjadikan kesalahan guru kita, kesilapan beliau atau sikap beliau yang memang tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, ini menjadi penyebab, ya, kita terhalang terhadap menghadiri majelis guru. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi, sehingga kita tidak lagi membersamai guru. Misalnya, ya, kita senantiasa merapat, duduk, makan, minum, dan membersamai seorang guru. Tiba-tiba guru sedang main bola. Guru kita lagi main bola. Beliau haus, kemudian beliau keluar lapangan, minum, tidak sempat duduk. Tidak sempat duduk. Tengah gedang JPI ya. Ataupun beliau minum dengan tangan kiri. Ini kan di antara hal yang su'ul adab atau su'ul khuluq, di antara hal yang tidak baik atau moral yang tidak baik. Kenapa? Seharusnya minum pakai tangan kanan. Dan bahkan para ulama menyebutkan, selain pakai tangan kanan, minum itu dibagi tiga bagian, ya. Tidak boleh minum itu ambil satu gelas, kita minum sekali minum tiga teguk, satu kali tegukan habis semua, itu nggak boleh. Apalagi bernafas di dalam atau pada saat minum, ya, ulama mengajarkan itu. Begitu minum, pertama baca bismillah, minum satu tegukan, lepas baca alhamdulillah. Minum yang kedua, baca bismillah, ya, satu tegukan, lepas baca alhamdulillah. Minum yang ketiga, baca bismillah, satu tegukan, baca alhamdulillah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang melakukan cara minum tersebut adalah cara minum Rasulullah, dan dipastikan selama air itu ada di perutnya, dia jauh daripada kemaksiatan, dia jauh daripada godaan syaitan. Coba lihat dari cara minum saja, ya, kita harus memperjuangkan dan menahan diri agar jauh daripada maksiat. Kita kembali. Pada saat itu guru kita minum pakai tangan kiri atau sedang berdiri.
langsung kita sampaikan ke kawan-kawan kita, Cina kalian, beliau tadi malam waktu pengajian bilang gak boleh minum pakai tangan kiri. Coba lihat, itu udah minum pakai tangan kiri. Atau gak boleh minum sambil berdiri, itu minum sambil berdiri. Hana jelas kan? Hai damurno oleh bagian. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, wa yata'awwala li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasadu ta'wilatin sahihah. Harus kita takwilkan apa yang dilakukan oleh guru kita, ya, apa yang diucapkan oleh guru kita daripada kesalahan itu kepada takwil yang zahirnya fasid, zahirnya tidak baik, kepada yang baik. Harus takwil. Menyaitanya lengan tu. Hai, betul kan yang gejep ia serah gedang bunuh? Iya, betul. Mungkin yang beliau minum itu air zam-zam. Karena air zam-zam itu boleh diminum dalam keadaan berdiri. Sedangkan air biasa, apapun kualitasnya dan tingkat kemurniannya, itu tidak boleh kita minum sambil berdiri. Nah, kita takwil. Yang tak anggap yang gejepnya adalah mungkin air zam-zam. Ini hakikatnya adab terhadap guru. Fama yu'jizu an dzalika illa qalilut taufiqi aw adimuhu. Maka yang dapat melakukan ini adalah orang-orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang enggak ada taufik, taufik itu apa? Apa beda taufik dan hidayah? Kata Nabi kan, wabillahi taufik wal hidayah. Naci yang balik kan, wabillahi hidayah wat taufik. Hana upu, hana salah kaedah. Apa itu taufik dan apa itu hidayah? Hidayah itu kita ingin ke medan. Kita ingin ke medan. Ada niat di dalam hati tujuan kita ke medan. Itu namanya hidayah. Taufik, begitu kita mau berangkat, ada orang kasih uang buat ongkos, itu namanya taufik. Begitu di tengah jalan, kita enggak pernah ke medan, ada petunjuk belok kiri Stabat, belok kanan Medan, kota Medan. Itu namanya taufik, yaitu yang mengarahkan kita untuk menuju kepada hidayah. Maka taufik dan hidayah ini selalu bersama dia. Maka kalau kita lihat nama orang, taufik, hidayah, ya kan? Taufik, hidayah. Jarang yang kasih nama hidayat, taufik. Udah. Ini yang dapat melakukan takwil ini terhadap gurunya adalah orang-orang yang ada taufik. Apabila dia melakukan kesalahan, coba lihat, guru kita ketika menegur kita, sebenarnya yang melanggar bukan kita, teman kita. Cuma tiba-tiba digure katanya salah, silap, roh gede katanya, padahal yang pelaku si fulan, cuman hihi dua ada mirip. Ada kemiripan sama si A, mungkin si B ini ada mirip sama si A, sehingga dipanggil, diceramahi, dimarahi. Maka itu jangan kita membantah. Yang perlu kita pahami di sini, kita sebagai murid, walaupun itu bukan kesalahan kita,
kita terlebih dahulu yang meminta maaf. Dan coba lihat adab. Ya. Dan kita terlebih dahulu yang mengakui kesalahan. Bukan guru kita. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah wa inqa'i liqalbi syaikhihi lahu. Karena itu lebih bermanfaat baginya dunia dan akhirat, dan untuk membersihkan hatinya terhadap gurunya. Ini tidak. Begitu seorang murid udah pandai, udah hebat, udah masyhur, udah terkenal, udah juara MTQ, udah juara MKK, ya, udah juara tingkat nasional, gurunya ini masih di kampung. Nya hana yumle guru, hana yumle gure, maka ini tidak boleh. Tetap yang harus kita hargai siapa? Walaupun dia adalah yang mengajarkan kita alif ba ta sa. Baik wate diganyan cuma jut gepurno gedanyo alif ba ta sa, kita sudah bisa baca kitab Arab. Karena gure yang lain yang jut bet kitab Arab gepurno gedanyo hana yumle gure yang purno gedanyo ikra ngan alif ba. Ini tidak boleh. Ini banyak kita dapatkan. Urang pudepat balik alih ba i gampongnya hana yumle. Sawa pekan murid Abi Hayu dum. Kaji kepimpinan daya. Kaji kepimpinan balai pengajian. Kaji penceramah kondang di masjid-masjid besar, di masjid agung. Diundang ke daerah dan bahkan keluar daerah, bahkan keluar negeri, sehingga gurunya tidak bernilai lagi di matanya. Begitu mendengar kesalahan gurunya, dia langsung ajak debat. Oh, kalau begitu kita debat. Subhanallah. Ini diantara su'ul adab, buruknya akhlak seorang murid terhadap gurunya. Maka tidak boleh. Walaupun kesalahan itu ada pada guru, maka harus kita takwil kepada hal-hal yang mengarah kepada yang lebih baik. Waqad qalu. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita harus mentakwil tersebut terhadap kesalahan guru kita? Pakan. Yang berleda depu le kitanya urung murnonyo. Orang belajar ini harus dalam keadaan ekstra sabar. Perintah sabar itu buat siapa? Perintah sabar itu untuk siapa? Untuk Nabi. Wasbir ma asabaka. Bersabarlah apa yang menimpamu. Itu perintah sabar kepada Nabi disuruh bersabar. Nabi itu tidak pernah salah, maksum, disuruh sabar oleh Allah. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan Nabi, maka lebih utama kita sabar di dalam berjuang, apalagi di dalam menuntut ilmu. Maka dikatakan oleh para ulama, man lam yasbir ala dhullit ta'allumi. Coba dengar ini baik-baik. Coba dengar ini baik-baik. Man lam yasbir ala dhullit ta'allumi. Orang yang tidak mampu bersabar terhadap hinanya belajar. Kan hina belajar ini. Kayak mana hina belajar? Diperintah-perintah, disuruh-suruh, dimarah-marah, dihukum kalau salah. Ini kan hina ketika kita belajar. Kita harus datang kepada guru, kemudian merendahkan diri di hadapan guru, menyalami guru, mencium tangan guru, berjalan tidak berani melangkah di depan guru terlebih dahulu, menunggu beliau lewat baru kita lewat. Hina kita belajar. Kenapa kita hina belajar?
orang yang tidak bersabar terhadap kehinaan di dalam belajar, baqiya umurahu fi imayatil jahalati, maka selamanya kalau dia tidak bersabar di dalam menuntut ilmu, selamanya dia sepanjang hidupnya, sepanjang usianya, dia berada di dalam kehinaan, kejahilan. Hina kita orang bodoh, hina kita orang bodoh tidak berilmu, hina kita orang bodoh yang tidak berilmu. Maka manfaatkan waktu sekarang, saat ini, bersabar di dalam pendidikan. Begitu kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita akan merasakan kemuliaan tersebut hadir kepada kita. Wa man sabara alaihi, orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, maka kehidupannya itu akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kiban kemuliaan dunia dan akhirat, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa hari ini datang ulama, datang Abu Kuta, datang Abu Payapasi, kita cium tangan beliau, padahal kan fisik beliau, jasad beliau, usia beliau sama seperti orang-orang lain, jamaah-jamaah yang lain. Kenapa kita mengarah kepada abu-abu, ulama-ulama? Tajak lagi kita tak cium jarau. Ada Ustaz Abdul Somad, datang Ustaz Abdul Somad, kita cium tangan beliau. Kenapa? Karena kemuliaan itu diberikan kepada beliau atas kesabaran beliau di dalam hinanya menuntut ilmu pengetahuan. Kalau beliau tidak bersabar, maka tidak akan mulia. Kalau kalian ini santri dataku tidak bersabar di dalam belajar, coba lihat ini. Kadang dalam belajar tidur telat, bangun cepat, ya. Jam 4 sudah disuruh mandi. Hina memang, capek memang, lelah memang, tetapi ingat, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kalian di dunia dan akhirat. Ada asar, perkataan yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang beliau katakan? Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku hina ketika menjadi pelajar. Ketika belajar aku hina. Nah, ya. Ketika belajar aku hina. Namun aku mulia ketika menjadi guru. Pergiban hina ketika belajar. Seperti tadi, kita datang dari jauh, capek, lelah, habis uang, habis waktu, kita datang untuk menuju kepada guru, belajar kepada guru. Hina nampaknya, padahal itu adalah perjuangan untuk memperoleh kemuliaan. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, ketika aku belajar, aku dalam keadaan hina. Ketika aku menjadi guru, aku dalam keadaan mulia. Maka kalau kita ingin kemuliaan, bukan dengan harta, niku. Tidak dengan harta. Kemuliaan itu tidak diraih dengan harta. Kemuliaan tidak diraih dengan nasab. Kemuliaan tidak diraih dengan warisan. Kemuliaan tidak diraih karena nama orang tua. Kemuliaan tidak diraih dengan laqab, keturunan. Tidak. Akan tetapi kemuliaan itu diraih dengan ilmu pengetahuan. Banyak mereka, anak-anak orang kaya, tetapi juga hidupnya ujung-ujungnya hina di hadapan manusia.
Banyak anak-anak pejabat tapi tidak berilmu, kemudian mereka melakukan tawuran, hina di hadapan manusia. Banyak di antara mereka bahkan anak para ulama, tapi ilmu itu tidak dapat diwariskan, sebagaimana iman tidak dapat diwariskan. Jut urang syik gedanyo ka malim, tetapi kalau kita tidak gigih, tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka kita juga akan hina. Walaupun lagi gedanyo ayah tu urang malim, karena ilmu yang tidak diwariskan. Tetapi ilmu itu dituntut, dicari, dipelajari. Kita tidak akan mulia hanya karena nama orang tua kita. Oh, anak si fulan, idhenya nasolho. Tidak, hanya mulia ngenyan. Tapi kemuliaan itu kita raih dengan ilmu pengetahuan. Maka bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam bersikap terhadap guru, bersabar menghabiskan waktu kita, menghabiskan uang kita, menghabiskan masa kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Rasakan diri dalam kehinaan ketika kita menuntut ilmu, karena kita akan diberikan kemuliaan ketika kita telah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berjanji akan diberikan kemuliaan, akan diangkat derajat, beberapa derajat. Siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau menuntut ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.